video kali ini kami akan mewawancarai salah satu pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Huntariwis. Saya memperkenalkan nama saya dulu, ya. Nama saya, nama panjang Arbian Patri, biasa dipanggil Arbi. Dan saya tinggal di Desa Umabringin, tepatnya di Dusun Sagedong, RT 1 RW 5. Selanjutnya untuk nama UMKM ini apa? Nama resmi dari UMKM yang saya jalankan ini Ardini Donat. Alasan Mas membuka usaha ini apa awalnya? Cerita sedikit dulu ya. Dulu tahun 2018 awalnya kita rintis usaha ini. Dulu kan saya sempat berhenti kuliah, dari 2018 berhenti kuliah, nganggur, nggak tahu mau ngapain. Saya kerjasama sama orang tua di rumah, bagaimana caranya kita buka usaha. Mumpung juga saat itu mau dipindahkannya ke pasar kemarin kan, dari pasar Sketeng pindah ke dalam taman ini. Kita buat rencana membuka usaha, mumpung ada pasar pindah, ya kita rintis dari kecil dulu. Dari awalnya kita buat itu sedikit-sedikit, sekarang alhamdulillah sudah seperti ini. Untuk karyawannya ada berapa orang? Kalau karyawan ya ada 4 orang, 5 termasuk saya juga kan berbagi di sini. Itu punya depresnya masing-masing? Ya, sudah punya depresi masing-masing. Karena di bagian penggorengan, dan bagian pembuatan donatnya. Terus buat modal awalnya itu berapa? Dari modal awal keseluruhan atau di bahannya aja? Keseluruhan, kalau misalnya kurang lebih 10 jutaan ada. 10 jutaan ada kalau dari modal awal. Terus tahun berdirinya usaha ini sejak tahun berapa? Bulan 11 tahun 2018. Tujuan didirikannya usaha ini untuk apa? Tujuannya sih ya untuk perbaiki ekonomi keluarga, karena dulu kan ya bisa bilang kita agak kurang dalam ekonomi, dalam segi ekonomi kurang, dan bagaimana caranya kita bisa memperbanyak pendapatan lah. Terus lokasi tepatnya ini di mana? Lokasi tepatnya ini kalau di Jalan Pacuan Kuda ya namanya, di sekitar sini namanya Jalan Pacuan Kuda. Di kalau tempat enaknya itu di samping Taman Ratu aja. Jenis UMKM-nya ini jenis kayak gimana jualan? Ya di bidang kue dan mie gorengan lah, di jalan pasar lah bagian gitu. Terus yang selanjutnya itu latar belakang yang dibuatnya usaha ini itu kenapa awalnya? Ya, karena ada kerjaan aja sih. Karena kemarin kan nganggur selesai berhenti kuliah kemarin, nganggur ya nggak ada kerjaan. Jadi coba-coba alhamdulillah sampai sekarang. Terus buat visi jangka panjang yang Mas harapkan ke depannya untuk usaha ini? Kalau visi jangka panjangnya ya, kalau di saya itu kan nggak mungkin juga gini terus kan. Kita mau bangun, istilahnya kita bisa evolusi bisnis itu harus tetap ada. Jadi kita mungkin seperti ini pasti kita mau ke depannya lebih baik. Mungkin nanti insya Allah kalau sudah istilahnya kayak aman ini kan ada rencananya mau dibangunkan ruko atau gimana, nanti saya mau pokoknya lebih baik lagi, nggak seperti ini, tetap berkembang dan ke depannya. Terus selanjutnya itu bagaimana usaha ini dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pasar? Misalnya contohnya seperti kayak menyediakan layanan yang lebih baik, produk yang lebih banyak itu. Kalau kita lihat kebutuhan pasar sekarang ini kan kayak kita masyarakat bawah samping murah baru enaknya. Itu yang kita tekankan dulu di daya beli masyarakatnya, itu yang paling terpenting dulu. Alhamdulillah juga kalau kita keliling-keliling juga untuk jajanan yang murah sekarang kan agak susah. Di tempat lain mungkinnya dosa kita seperti di tempat lain sudah ada yang 2.000-an, ada yang bahkan sampai 3.000, 4.000 sudah. Tapi kita masih sampai sekarang alhamdulillah dari awal buka sampai sekarang donat kita tetap kita jual 4-5.000. Ya alhamdulillah pelanggan tetap nggak pernah pergi kemana-mana. Terus apa yang Mas harapkan dari segi dampak sosial dan ekonomi melalui usaha ini? Contohnya misalnya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat atau menciptakan peluang kerja. Ya, alhamdulillah juga di situ juga dampak dari kita buka usaha ini nggak jauh-jauh ya, kita ambil dari kan yang kerja ini juga bukan orang lain, juga itu sepupu semua, dari keluarga semua kita bisa rangkul. Juga yang lain-lainnya seperti jajanan-jajanan yang lain itu bukan serta merta kita yang punya, kita cuma itu donat sama roti goreng aja, tapi yang lain itu nitip. Jadi di sekitar sini masyarakat atau ada yang bisa buat jajan itu kita tampung, kita bantu dagangannya. Jadi alhamdulillah yang lain juga bisa merasakan dampak apa yang telah kita mulai. Sebenarnya apakah usaha ini ada meningkatkan kualitas hidup Mas secara signifikan itu secara pribadi? Kalau itu alhamdulillah, belum saya bisa sebutkan sudah apa pendapatnya, karena kita sudah buka dari 2018 sampai sekarang, alhamdulillah makin ada peningkatan seperti daya beli masyarakat, produksi, alhamdulillah. Terus indikator yang menjadi keberhasilan usaha ini? Konsisten. Selain indikator keberhasilan tadi Mas, yang selain konsisten itu kan contohnya ada kepuasan pelanggan yang tinggi, apalagi apa lain? Kalau saya termasuk juga kepuasan dari pelanggan, karena maklum kan orang belanja misalnya kan suka banding pembandingan. Alhamdulillah usaha kita ini nilainya selalu positif di mata para pelanggan. Itu mungkin yang membuat kita selalu semangat dalam menjalankan usaha.
Selanjutnya motivasi utama untuk tetap menjalankan usaha ini meskipun ada tantangannya itu apa? Motivasi utama ya kalau kita sebagai manusia kan ada lain sih untuk meningkatkan rasa juga untuk memperbaiki ekonomi keluarga juga termasuk kita. Terus keunikan atau yang membedakan usaha ini dengan kompetitor lain di pasar itu apa? Kalau kita bilang sih kan semua usaha itu kan pilihannya kan dari konsumen. Ya. Mungkin selama ini kan alhamdulillah semua yang positif aja yang kita dengar itu juga menjadi beda. Biasanya kan ada yang bilang oh ini lebih begini, alhamdulillah mungkin itu yang selama ini harganya dari segi harga, dari segi rasa, tekstur itu yang bikin ada lebih dari itu. Terus bagaimana usaha ini dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pribadi atau keluarga sendiri? Bagaimana sih? Apakah ada kontribusi pada pencapaian tujuan di keluarga? Oh, sangat berkontribusi karena dengan usaha ini banyak hal yang bisa kita capai dan bisa kita pastikan. Sekarang alhamdulillah saya ini lagi berencana membangun rumah yang bisa tercapai dalam waktu dekat dan juga ya semua kayak adik-adik juga bisa sekolah di mana yang tempat dia mau alhamdulillah. Terus tantangan terbesar yang dihadapi dalam mencapai tujuan usaha ini? Tantangan terbesar dari masyarakatnya biasakan kadang ada naik, kadang turun. Apakah Mas pernah mengalami kesulitan untuk kayak dalam mengakses pendanaan atau modal dalam mengalami usaha ini? Kalau dalam mengisi modal ya pernah mengalami kesulitan dimana saat biasanya kita kayak ngambil ya musim zaman kayak kita stok bahan gitu kan saat musim hujan kita stok bahan memang misalnya di situ butuh modal yang besar jadi kita juga butuh ya pinjaman modal usaha. Ini kan Mas punya karyawan ya, terus ada masalah nggak sih dalam kualitas atau keterampilan untuk mengembangkan karyawan Mas proses usaha ini? Ada kita pernah kerja ya terus kita juga memang ada masalah sih juga ya pas awal-awal kan nggak langsung bisa gitu jadi kita butuh waktu lah untuk keterampilan kayak seperti betul-betul kan masih secara manual ya bentuknya itu juga nggak ya butuh waktu yang sebentar sih agak lama gitu. Kalau dipresentasikan itu sangat besar besar atau belum? Dan cukup saja. Terus untuk dalam memasarkan produk Mas ini ada kesulitan nggak sejauh ini? Kalau sejauh ini sih alhamdulillah dari waktu awal-awal ya masih belum sempat kesulitannya cara memasarkannya karena dulu kan masih orang belum tahu di awal-awalnya tapi sekarang alhamdulillah juga terbantu juga sudah banyaknya media-media yang ada seperti sekarang bisa membantu untuk mempromosikan produk tersebut. Ini aktif di media sosial nggak kalau untuk promosi? Kalau untuk promosi ya enggak justru kita bilang asik sih kalau media sosial. Cuma kayak dari mulut ke mulut. Ya. Kalau untuk menjelaskan usahanya di sini, apakah masih ada di tahap yang cukup baik atau ada perbaikan atau belum? Alhamdulillah di tahap yang cukup baik. Apa pernah terpikirkan untuk buat rencanaan bisnis yang terstruktur gitu? Memang ada rencana sih kalau sudah gimana kan sudah saya bilang tadi nanti ada rencana sudah mau di sini mau ditata sama Pemda ya nanti mungkin nanti kita lebih tingkatkan lagi bagaimana dengan usaha ini lebih baik lagi. Terus selama dari 2018 sampai sekarang inovasi apa yang udah masuk dalam memasarkan produknya atau mengembangkan produknya? Kalau inovasi dari 2018 sampai sekarang sih belum terlalu disignifikan ya. Jadi belum terlalu aktif ya karena masih dari 2018 kalau yang dari awal sampai sekarang masih seperti ini aja sih karena minat pasar kita belum berubah sih. Kan tadi Mas bilang ada pengelolaan stok untuk halnya apa namanya bahan bakunya itu dari sistemnya sudah baik banget atau masih ada masalah? Alhamdulillah sudah baik. Kalau kendalanya apa itu yang saya lihat kalau dalam stok itu? Dalam stok itu sih biasanya dalam perhitungan bahan itu ya biasanya ada kekurangan salah satu bahan biasanya seperti itu. Soalnya ini kan ada kayak kondisi ekonomi atau kebijakan pemerintah itu berpengaruh nggak dalam bisnis itu? Kalau untuk kebijakan pemerintah sekarang belum pengaruh sih belum terasa soalnya kan masih kita ini UMKM masih bisa tergolong kan usaha kecil belum terlalu berpengaruh. Ya sejauh ini dari 2018 sampai sekarang ada nggak dukungan dari pemerintah untuk UMKM? Ada, pastinya ada kalau sekarang dukungan pemerintah UMKM karena sekali lagi saya kan di sini katanya kan mau dibuat katanya mau dibuat ditata untuk UMKM dari pemerintah daerah. Terus untuk dari kan udah lama yang satu main lama lah, Mas sering melakukan evaluasi berkala untuk kemajuan usaha. Sekarang sih belum pernah sih untuk evaluasi bagaimana misalnya pendapatan atau apa dari karyawan belum pernah sih karena soalnya kan kita usaha keluarga. Terus
untuk misalnya dari Mas ini membutuhkan pelatihan atau bantuan dari luar untuk menghadapi masalah yang mungkin terjadi ke depannya? Kita juga namanya manusia juga pasti membutuhkan, kita pasti butuh bantuan dari orang, kayak latihan untuk karyawan, untuk kita sendiri bagaimana manajemen baik dari sana membutuhkan. Apa harapan Mas dari pemerintah atau lembaga pendukung untuk mengembangkan usaha Mas? Kalau kita untuk salah satu usaha startup UMKM seperti ini sih, ke pemerintah itu nggak terlalu apa ya, selalu ya bukan nggak terlalu berharap, kita tetap selalu berharap sih sebenarnya, tapi nggak gimana ya, nggak terlalu menipu lah sama pemerintah. Yang penting kita diberikan jalan, jangan istilahnya ya kasih mudah lah jalan kita untuk berusaha, itu aja sih. Kan banyak yang di kota-kota besar kan kalau jualan ini tertib gini banyak kan, nah itu aja yang kita mau. Terus ada saran nggak Mas untuk pengembangan UMKM ke depannya dari pemerintah? Ya kalau untuk pemerintah daerah ya, semuanya kalau dari kita UMKM bagaimana kita diperhatikan aja sih, buat kita lingkungan kita itu lebih baik lagi.